banyak yang akhirnya berubah ya Pak ya. Ya. Budaya, adat ya, bahasa ya. Budaya antara lain adat istiadat kita. Nah, saya mau berpendapat dari berbagai sisi ya Pak ya, kontribusi ya Pak ya. Dari sisi ekonomi, ini kan mau jujur ya, dari sisi ekonomi, menurut saya Cina berkontribusi besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut pendapat saya ya Pak ya, ini kan pendapat pribadi ya. Nah, kemudian kalau negara-negara Arab, menurut saya kita justru yang berkontribusi ke negara-negara Arab, terutama Arab Saudi ya, dengan Mekah, dengan adanya apa yang bisa dikatakan bisnis haji lah ya, bisnis apa-apa bisa dikatakan. Maaf lah kalau saya bilang bisnis sih ya, karena kan berkembang juga bisnis misalnya travel dan segala macam, akhirnya ini juga ya memberikan kontribusi. Ya, memberikan kontribusi besar juga untuk negara Arab. Berapa mungkin miliar ya Pak, setahun apa triliun ya, mungkin dalam setahun saya nggak tahu persis ya, mungkin tadi bisa udah 1 miliar dolar untuk setiap tahunnya. Setahun tuh 1 miliar dolar dari Indonesia dikasih ke Arab. Kalau dikonversikan ke rupiah luar biasa ya Pak ya. 1 miliar dolar ya kurang lebih ya jadi 1 miliar dolar tambah 0, 1 miliar itu tambah nolnya 3 lagi. 3. Tambah nolnya 4. Waduh, udah nggak muat kalkulator ya kan? saya jadi Pak. Jadi 13, sekira 14 triliun. Ya, triliun ya. Oke, artinya kita memberikan kontribusi dong ke mereka. Mungkin untuk haji, untuk seluruh dunia, negara kita pasti lebih, menurut saya pasti lebih besar ya Pak ya, kontribusi kita. Jadi berbanding terbalik ya, Cina memberikan kontribusi ekonomi yang memberikan pertumbuhan kepada negara kita. Kalau kita dengan Arab, kita yang justru memberikan kontribusi ya secara ekonomi. Kemudian mengenai dari sisi budaya, kalau menurut saya dari Cina tidak, ini jujur ya, Cina tidaklah merusak budaya kita. Tapi Arab, kalau mau jujur, justru merusak budaya kita. Kenapa saya katakan merusak? Nah, kita lihat saja ya Pak ya. Kita jujur saja melihat dan menilai budaya kita banyak yang akhirnya berubah ya Pak ya. Ya. Budaya, adat ya, bahasa ya. Budaya antara lain adat istiadat kita ya, kita nggak bisa pungkiri. Sekarang seperti yang pernah Pak Paul bilang bahwa walaupun secara berseloroh bercanda, tapi ada benarnya. Orang pribumi berlomba jadi Arab, orang sipit-sipit berlomba untuk Pancasilais Indonesia ya, yang berjiwa Pancasilais. Ya, walaupun dikatakan Pak Paul dengan cara guyon bercanda, tapi itu ada benarnya. Lihatlah Pak, kerusakan budaya kita. Ya kan? Budaya mana yang nggak rusak? Apa yang bertahan budaya kita ya Pak ya? Nah, yang mempertahankan budaya kita saat ini, kalau menurut saya, maaf ya kalau saya katakan ya justru dari minoritas lah Pak, lupa ya. Contoh di tempat saya Pak, ya. Tapanuli itu Batak lah ya. Ada Tapanuli Utara, ada Tapanuli Selatan. Ya, Tapanuli Utara itu sejujurnya mayoritas Kristen, ya. Dan budaya Batak yang terpelihara di Tapanuli itu yang memelihara itu selama ini ya dari Tapanuli Utara ya. Kalau Tapanuli Selatan belakangan saya dengar mereka menetapkan bukan bagian dari Batak lagi. Menurut keterangan dari pengamat budaya kita Pak Raja Uti, kabarnya mereka menetapkan bahwa mereka keturunan dari kerajaan Goa. Saya tahunya dari Pak Raja Uti ya. Nah, artinya perubahan budaya, perubahan sejarah juga Pak. Karena kita tahu sejarah Tapanuli Selatan itu bukan begitu, bukan dari kerajaan Goa.
ada kaitannya dengan Batak Toba gitu. Nah, bahasa juga begitu ya. Bahasa kita juga ke Arab-Araban. Ya, Pak, berpakaian juga, Pak. Berpakaian ya. Sekarang wanita dewasa berlomba-lomba untuk berpakaian Arab. Bahkan anak-anak yang masih baby saja pun dibuat pakaian Arab panas-panas gitu ya. Kadang-kadang kasihan lu juga gitu. Pada akhirnya apa? Pakaian kita lama-lama akan tidak diketahui lagi oleh generasi muda gitu loh, Pak. Ya. Nah, saya bersyukur sih ya Pak, saya sebagai wanita Batak ya, kami itu kalau acara adat Pak, kami Nusantara banget loh Pak, adatnya. Ya, pakaiannya. Ya, pakai kebaya, pakai sanggul, pakai kondean, lengkap dengan pernak-pernik ya di sanggulnya. Nah, saya bersyukur bisa melestarikan itu. Nah, saya perhatikan kalau dari seberang kayaknya agak susah Pak untuk totali berpakaian adat Nusantara kayaknya agak susah ya, karena dengan cenderung berpakaian Arab ya. Nah, sementara kalau kita kan lihat saja Pak, misalnya kalau 17-an contohnya 17-an ya Pak ya, kayak kemarin 17 Agustus kita dandanin ya biasa ya Pak ya, kalau 17-an itu kan dandanannya sesuai dengan pakaian adat gitu ya. Nah, pada akhirnya kita yang bebas memilih, akhirnya kita lah misalnya kayak saya anak saya dandanin waktu itu dengan pakaian Cut Nyadin gitu ya. Cut Nyadin itu kan khas ya Pak Putih pasti tahu lah. Cut Nyadin itu kan sanggulannya itu agak ke atas gitu ya, kelihatan dari depan gitu. Sanggulnya itu kelihatan nonjol ke atas gitu. Nah, kalau sanggulan Jawa kan di belakang ya, nggak kelihatan kalau kita dari depan. Kalau khusus Aceh, Cut Nyadin itu kelihatan. Jadi anak saya sanggulin, saya dandanin dengan benar-benar kayak Cut Nyadin. Sanggulannya sanggulan Cut Nyadin gitu. Nah, mungkin Pak Putih, saudara-saudara Pak Putih dari Aceh, mungkin udah nggak bisa lagi total memiliki yang seperti itu. Jadi maafkan kalau nanti suatu ketika kami orang Batak bisa mengadopsi sanggul seperti itu, gitu ya. Karena mereka saya lihat udah hampir tidak ada. Bahkan fotonya Cut Nyadin itu di ini loh Pak. Setahu saya di jilbabin ya, di pakaian Arabin ya. Yeah. Pakaian Arab. Ini menurut saya memprihatinkan sekali, seolah-olah menyesal punya budaya yang seperti itu gitu. Nah, Pak Putih mungkin punya keterbebanan lah untuk daerahnya sendiri. Jadi maksud saya bahwa kita dari daerah kita masing-masing, marilah kita terbeban untuk melestarikan budaya kita masing-masing. Ya, karena kalau misalnya saya Batak gitu ya, kalau di Indonesia saya tentunya bangga dong dengan budaya Batak saya gitu, untuk kalau misalnya ngumpul-ngumpul dengan suku-suku lain. Tapi ketika ke luar negeri, misalnya kita ke mana gitu ya Pak ya, seperti saya pernah ke Jepang, ke Israel, ke mana gitu ya, ke Kuwait, ke Mesir pernah. Nah, kalau mereka tanya, oh Bali, Jawa gitu kan, walaupun mereka tahu kan, oh Jawa yang begini-begini gitu kan ya. Walaupun saya kan bukan orang Jawa, tapi kan ketika dengan dunia internasional kita merasa bahwa itu bagian dari saya, gitu kan. Padahal kan saya nggak tahu dengan Jawa, ya. Saya nggak tahu bahasa Jawa, saya nggak tahu adat Jawa gitu. Tapi saya merasa bagian dari itu, gitu loh, ketika ke luar negeri gitu. Nah, maksud saya itulah yang harus kita pupuk, Pak. Nah, itu terhilang banyak sekali terhilang dari kita, gitu. Kemudian bahasa juga begitu. Bahasa sekarang udah ke Arab-Araban, gitu ya. Tulisan juga ke Arab-Araban, seperti yang Pak Nugroho sama Pak Raja Lotung bilang, hampir bisa dikatakan saat ini hampir tidak ada yang tahu lagi bahasa atau tulisan aksaranya suku kita masing-masing gitu ya. Mungkin Jawa juga begitu. Sekarang tulisan-tulisan Arab, bahasa Arab gitu. Kalau di tempat saya ada lagi di mobilnya misalnya udah tulisan Arab Pak, di bawahnya ada lagi pedang. Ya itu kan membuat kita ngeri juga gitu. Apa-apaan ini? Kenapa enggak bahasa kalau dia orang Jawa, kenapa enggak tulisan Jawa aja dipakai gitu kan?
Begitu juga dengan mungkin dengan Batak gitu. Ya puji Tuhan lah kalau menurut saya Batak ya, aksara Batak masih kita lestarikan ya, bahasa Batak. Saya ini sekarang ini kan lagi di sini ya Pak ya. Saya ke pasar kemana berbahasa Batak gitu ya. Saya sih bangga gitu loh Pak. Saya bangga. Bahkan saya beli suling Batak kemarin di pasar. Saya bangga gitu berbahasa Batak ketika di sini ya. Kemudian sekarang ini aksara Batak lagi inilah dilestarikan lagi gitu. Saya juga terbeban untuk saya belajar dan anak saya juga belajar aksara Batak gitu. Kalau bukan kita siapa lagi Pak Paul coba? Siapa lagi gitu loh yang melestarikan budaya dan adat istiadat dan bahasa kita? Kita mulai dari kita. Nggak usah berharap. Kalau menurut saya nggak usah berharap ke yang seberang, nanti lama-lama mereka akan paham maksud kita. Kita lagi membangun kecintaan kepada budaya kita, adat istiadat kita, bahasa kita gitu loh Pak Paul. Itu aja pendapat saya Pak Paul. Terima kasih. Lucu ya.